Oke, hari ini materi tentang anatomi fisiologi alat reproduksi wanita ya. Sebelumnya berucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom, selamat pagi juga Bu. Selamat pagi. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang mungkin ada yang belum bergabung, kita mulai saja ya. Kalau kemarin kita membahas tentang konsep dasar asuhan kehamilan, kemudian gizi dalam kehamilan. Nah, kita agak mundur ya. Kita membahas tentang anatomi dan fisiologi alat reproduksi wanita ya. Kira-kira mata kuliah ini akan membahas apa? Ada yang tahu? Membahas apa ini? Mata kuliah ini? Tentang alat kelamin pada wanita. Alat kelamin pada wanita, betul sekali. Dan fungsi-fungsi pada alat kelamin wanita. Dan fungsi-fungsinya ya, karena itu hal yang sangat penting ya, karena namanya kita akan mempelajari mata kuliah kehamilan. Jadi kita juga harus tahu organ-organ reproduksi, sebelumnya bagaimana proses kehamilan, kemudian organ reproduksi, seperti itu ya. Oke. Tentunya semua materi ini kan ada di Google Classroom ya, bisa dipelajari. Nah, di sini nggak asing lagi toh ini. Nggak asing lagi ya ini ya. Oke, nah ini namanya alat genitalia. Alat kelamin atau alat genitalia wanita ya. Ada dua. Bukan maksudnya punya dua alat kelamin itu tidak. Ada yang dinamakan genitalia eksterna dan genitalia internal seperti itu. Kalau ini eksternal apa internal? Ini apa? Eksternal. Eksternal. Kenapa eksternal? Yang bisa menjawab kenapa kok gambar ini eksternal? Organ kelamin bagian luar, Bu. Betul sekali, bagian luar ya. Jadi bagian-bagian luar ini ada beberapa bagian ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nanti di sini kita akan jelaskan ya satu-satu seperti itu. Ada gland of clitoris. Nah, ini gland of clitoris itu di sini ya. Ini adalah bagian yang paling peka untuk seorang wanita ya, seperti itu. Kemudian ada mons pubis seperti ini. Nah, mons pubis itu tempat tumbuhnya pubis, tapi yang bagian atas ini seperti itu. Kemudian ada prepuce of clitoris seperti itu. Jadi di klitoris itu ada atasnya lagi seperti itu. Kemudian di sini labia ada dua, labia mayora dan labia minora seperti itu. Labia mayora itu adalah bibir. Labia itu kan bibir kemaluan yang paling luar. Nah, kemudian ini yang paling luar ini. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi labia minora. Ini yang dalam seperti itu. Jadi ada bibir luar dan bibir dalam seperti itu ya. Jadi yang luar itu yang besar ini, yang bagian luar. Kemudian saat kita buka ada lagi di tengahnya. Nah, itu adalah bagian dalam. Namanya disebut labia mayora dan labia minora. Minora itu kan minor, kecil. Nah, seperti itu. Jadi kalau mengingat seperti minor itu kecil, berarti labia bagian dalam atau yang bagian kecil. Nah, kemudian di sini, nah ada ini ya, labia minora itu ada dua garis ya di sini ya, ada kanan dan kiri seperti itu. Nah, kemudian ini ada himen. Nah, himen ini adalah selaput darah. Biasanya orang kalau masih gadis seperti itu ya, dia akan tertutup seperti ini ya. Di ininya akan tertutup, ada selaput ya. Jadi bukan kalau masih gadis itu tertutup semua, tidak. Kalau tertutup semua wanita nggak bisa mens seperti itu. Jadi dia masih istilahnya apa ya? Ada selaput yang menutupi, tapi selaput itu tetap bisa dilewati, namanya darah menstruasi. Nah, kalau sudah dikatakan dia tidak gadis atau sudah tidak virgin atau sudah tidak perawan seperti itu, himen itu terkoyak oleh apa? Alat genitalia laki-laki seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah melakukan hubungan seksual, artinya himen itu akan robek atau akan rusak. Nah, itu yang disebut tidak
bahasanya kan bukan virgin, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kalau malam pertama itu harus terjadi perdarahan banyak, itu tidak. Karena dia hanya tipis sekali, tapi juga ada yang memang dia mengalami perdarahan, tergantung tebal tipisnya himen atau selaput darah. Ya, selaputnya ini, ada selaputnya. Kemudian ada vaginal. Nah, vaginal itu adalah lubang di dalam vagina ini, seperti itu ya, ini lubangnya. Kemudian di sini ada vestibulum ya, vestibulum itu di sini ya, antara uretra. Nah, di sini ada uretra. Uretra itu jalan lahir. Jadi antara jalan lahir dan jalan lahir itu beda. Jalan lahir itu tempat untuk apa? Mengeluarkan air kencing ya. Kalau kita pipis seperti itu lewatnya sini, lewat uretra. Tapi kalau ini untuk melahirkan, untuk proses kehamilan, semuanya melalui vagina seperti ini atau lubang vagina ini. Nah, antara vagina dengan uretra, nah di sini itu disebut, nah ini tadi antara yang ini ada tanda panah kanan ke kiri yang agak hitam itu disebut vestibulum, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Mons veneris atau mons pubis. Tadi mons pubis di mana bagian atas ya. Mons veneris merupakan bagian alat reproduksi wanita yang dinamakan juga dengan gunung Venus. Adalah bagian yang menonjol ke bagian depan menutupi tulang belakang. Jadi tulang kemaluan ya. Jadi menutup tulang kemaluan itu ditutup dengan suatu bukan semacam daging atau apa seperti itu ya, yang menutupi ya bagian alat kemaluan yang bawah seperti itu ya. Itu tadi mons pubis. Nah, kita lihat mons pubis. Nah, ini tadi mons pubis ya, bagian atas di sini menutupi tulang kemaluan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada labia mayora. Nah, merupakan kelanjutan dari mons veneris, berbentuk lonjong, panjang labia mayora 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Dan bentuknya kan seperti ini ya. Seperti ini ya. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum. Nah, perineum ini biasanya kalau yang dilakukan episiotomi, kalau misalkan persalinan, bayinya besar, harus diperlebar jalan lahirnya, maka digunting, itu yang digunting itu bagian perineum, seperti itu. Nah, permukaannya terdiri dari satu, ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar tertutup oleh rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons veneris, jadi kelanjutannya tadi. Nah, kemudian kalau bagian dalam itu tanpa rambut, merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea atau bisa disebut kelenjar lemak, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada labia mayora, sekarang kita akan pelajari ada namanya labia minora. Apakah labia minora? Labia minora merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, terletak di bagian dalam bibir besar, labia mayora, tanpa rambut yang memanjang. Jadi nggak ada rambutnya seperti itu, karena bibir bagian dalam kan nggak mungkin ada rambutnya ya. Emang ada yang ada rambutnya? Nggak ada toh. Nah, tempat tanpa rambut yang memanjang ke arah bawah klitoris dan menyatu dengan forceps, seperti itu ya. Oke. Sementara bagian lateral dan anterior labia biasanya mengandung pigmen. Nah, permukaan medial labia minora sama dengan mukosa vagina, yaitu merah muda dan basah. Jadi warnanya merah muda ke agak pink seperti itu ya, dan basah. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ada klitoris. Nah, merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Nah, dan letaknya dekat ujung superior vulva. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris, sehingga sangat sensitif. Analognya dengan penis pada laki-laki. Ya, penis pada laki-laki ya. Kemudian, fungsi utama klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Jadi, pusat rangsangannya di situ. Biasanya kalau terangsang, dia ini tadi menstimulasi, dia akan memberikan refleks yang paling besar untuk rangsangan ya di klitoris seperti itu ya. Jadi titik rangsangan wanita itu ada di klitoris seperti itu.
Kemudian ada vestibulum. Nah, ini merupakan alat reproduksi bagian luar yang berbentuk seperti perahu atau lonjong yang tadi ya, vestibulum ya, tadi seperti ini ya. Terletak di antara labia minora, klitoris, dan forcet. Nah, vestibulum terdiri dari muara uretra, kelenjar para uretra, vagina, dan kelenjar para vagina. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia serta panas dan friksi. Biasanya kalau pakai celana dalam yang terlalu ketat seperti itu ya, biasanya akan mudah teriritasi. Atau kalau enggak yang sukanya pakai alat pembersih vagina seperti itu, sebenarnya itu enggak disarankan ya, seperti itu ya. Karena sebenarnya Tuhan sudah menciptakan itu sudah sempurna. Artinya kalau misalkan keputihan atau apa itu berarti ada gangguan hormonal. Biasanya karena kecapean atau mau men atau setelah men seperti itu. Tapi jika dengan mungkin istirahat dia akan normal kembali. Kecuali kalau nggak ada aktivitas apapun tiba-tiba ada keputihan yang lama dan berbau. Kemudian warnanya juga sudah agak kecoklatan, gatal, nyeri. Nah itu baru yang adanya terjadi masalah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada perineum. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus ya. Perineum membentuk dasar badan perineum. Kemudian ada juga kelenjar Bartolini, kelenjar penting di daerah vulva dan vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Pada saat berhubungan seks, pengeluaran lendir meningkat. Nah, jadi kelenjar Bartolini ini yang meningkatkan. Jadi misalkan kalau ada yang terangsang ya, kan tiba-tiba basah ya, keluar cairan ya. Nah, terutama kalau berhubungan seks ya. Orang kalau misalkan terangsang dengan lawan jenis, basah ya, seperti itu. Nah, basah itu dari mana ya? Dari kelenjar Bartolini ini yang menghasilkan cairan, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada himen atau selaput darah. Merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina bersifat rapuh dan mudah robek. Nah, robeknya ini biasanya karena apa? Karena hubungan seksual. Tapi ada juga misalkan masih kecil atau apa dia tiba-tiba dia jatuh. Kemudian jatuhnya posisinya pas di bagian kemaluan sehingga himennya robek seperti itu. Nah, himen ini berlubang. Jadi ya diingat ya adik-adik ya, semua himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Jadi jangan salah persepsi kalau masih gadis itu tertutup semua. Kalau tertutup semua darah nggak bisa keluar, darah men nggak bisa keluar. Jadi dia ada selaputnya, kemudian dia ada rongga-rongga seperti itu. Jadi tadi ya ada lubang ya seperti itu ya, yang bisa mengeluarkan. Nah, kalau dia dikatakan sudah tidak gadis atau sudah tidak perawan, selaputnya itu udah nggak ada. Selaputnya itu sudah robek seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada forcet ya. Merupakan lipatan jaringan transversal yang pipih dan tipis, terletak pada pertemuan ujung bawah labia mayora dan labia minora. Di garis tengah berada di bawah orifisium vagina. Suatu cekungan kecil dan fossa navicularis terletak di antara forcet dan himena. Dan teman-teman nanti semuanya, kan di sini masih banyak ya istilah-istilah medis ya. Nanti bisa dipelajari di kamus kebidanan boleh, kamus kedokteran boleh, kamus kesehatan coba. Atau kalau enggak online juga banyak ya, cari kamus kesehatan begitu. Forcet itu apa? Himen itu apa, navicularis itu apa, seperti itu. Nanti bisa dibaca di situ. Jadi istilah-istilahnya biar tahu, biar paham ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini, kalau tadi eksternal, sekarang apa? Organ? Apa ini? Internal ya, internal ya. Ada yang pernah mempelajari materi ini? Ada pernah? Ada enggak? Ada yang pernah mempelajari materi ini? Ada? Internal mempelajari tentang dalam-dalam hukumnya. Dalam-dalam ya. Nggak apa-apa, memang ya namanya internal itu dalam, nggak salah kalau menyampaikan internal itu mempelajari dalam-dalam ya. Organ-organ dalam, Bu. Ya, betul. Internal itu adalah mempelajari organ-organ dalam ya. Kalau tadi kan luar. Nah, sekarang dalamnya. Kalau dari gambarnya kan seolah-olah dibelah ya. Seolah dibelah jadi dua ya. Iya toh?
Seolah-olah gambarnya dibelah menjadi dua. Nah, di sini bagiannya banyak sekali ya. Ada ovari, nah ini ada uterin tuh, tuba uterin seperti itu. Ada berat ligamen. Nah, di sini ada penampang-penampangnya ya. Ada vesicouterine poods, ada urinary bladder, ada simpisis pubis, kemudian ada uretra. Nah, tadi uretra ini tadi saluran yang kalau kita mau buang air kecil seperti itu. Jadi di sini kandung kemih ya di sini ya. Jadi di sini ada kandung kemih. Nah, kemudian di sini ada dua lubang ya. Kita baca dulu ya bagian-bagiannya. Ada para uretral glands, ada klitoris, ada labia minus atau minora, ada labia mayora. Nah, di sini. Kemudian ada greater vestibular gland, ada anus, ada vagina, ada rectum, ada cervix, ada fornix, ada sigmoid colon, ada retrouterine poods. Nah, di sini ada uterus ya, uterus di sini ini yang ini bagian oren ini tadi ada uterus, di sini ada myometrium, ada perimetrium dan ada endometrium ya. Jadi ini dilihat dulu bagian dalamnya gitu ya. Kalau kita lihat tadi bagian luarnya, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Coba dilihat, kira ini kan bahasa-bahasa medis. Coba kira-kira tadi di apa ya? Dilihat betul-betul dulu ya. Oke. Oke, nah sekarang ini yang disebut tadi, kalau kita tadi ada namanya klitoris. Nah ini, kalau tadi kan dari bagian luar, nah ternyata klitoris itu ada di sini. Sudah menemukan gambar klitoris? Nah ini ada klitoris ya. Kemudian di sini klitoris kan tadi ada klitoris, kemudian ada uretra. Nah uretra ini adalah untuk kita buang air kecil. Jadi kalau ada yang dipasang kateter, yang dipasang dimasuki kateter ya lubang uretra ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian baru di sampingnya lagi ada yang namanya ini sebelum di ini uretra di sampingnya dekat sampingnya lubang uretra itu ada lubang vagina. Nah, namanya ini lubang vagina. Nah, lubang vagina ini jika nanti proses kehamilan hubungan seksual, penis masuk ke dalam ke sini, kemudian terjadi ejakulasi, pengeluaran sperma, kemudian sperma kemudian masuk ke dalam sini. Nah, di sini ada yang namanya ovari. Coba diperhatikan ovari. Nah, kemudian ada tuba ovari. Nah, tuba falopi seperti itu. Nah, ovari ini yang menghasilkan sel telur. Nah, jadi kita itu punya sel telur ya, wanita itu punya sel telur yang keluar setiap 1 bulan sekali, seperti itu. Nah, sel telur itu akan keluar 1 bulan sekali jika tidak terjadi hubungan seksual atau misalkan ya tidak terjadi hubungan seksual, dia akan meluruh. Nah, dia akan meluruh, dia akan berjalan, dilepaskan seperti itu, dia akan meluruh, kemudian terjadi menstruasi. Tapi jika ada hubungan seksual, maka kemudian sperma bertemu dengan sel ovum sehingga terjadi kehamilan. Nah, terjadi kehamilan sehingga sel sperma dan sel ovum yang sudah bertemu itu tadi akan membelah. Kemudian dia akan menempel di rongga rahim sehingga kemudian menempel dan berkembang menjadi janin. Setelah 9 bulan dia akan lahir seperti itu ya. Tapi jika tidak terjadi pembuahan, jika tidak terjadi hubungan seksual, atau mungkin bahkan ya ada hubungan seksual tapi sperma sama sel ovum itu nggak ketemu seperti itu. Jika tidak ketemu, tidak terjadi kehamilan, maka sebelumnya uterus ini sudah mempersiapkan sebelum sel ovum itu matang, uterus ini juga sudah mempersiapkan. Dia akan menebal pembuluh-pembuluh yang ada di dalam uterus itu dia akan menebal untuk mempersiapkan jika sel ovum dan sel sperma bertemu sehingga untuk tempat berkembangnya janin, untuk tumbuh kembangnya janin. Tapi karena tidak ada janin, tidak ada sel sperma dan sel ovum yang dibuahi, maka akhirnya meluruh. Terjadilah proses menstruasi itu ya.
gitu ya. Kemudian sampingnya lagi ini adalah anus. Anus adalah kalau kita apa? BAB ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 lubang. Ya, jadi lubang apa? Lubang BAK, lubang vagina dan lubang anus. Seperti itu. Anu. Oke, baik. Sekarang kita selanjutnya. Nah, di sini. Nah, di sini ada tuba Fallopi yang Bu Irma katakan tadi. Nah, ini ada vagina. Ini ada di dalam vagina ini ada serviks ya. Jadi di sini ada lubang vagina itu kan bentuknya panjang. Nah, ini di sini kalau terjadi hubungan seksual ini penis itu masuk dari dalam sini. Kemudian penis jika terjadi ejakulasi dia akan memancarkan sel sperma, cairan sperma. Cairan sperma akan masuk menuju, nah ini ada vagina, kemudian mohon maaf ini ada saluran vagina di sini ya, ini vaginanya, nah ini ada saluran vagina, nah kemudian saat penis masuk, kemudian terjadi orgasme, penis itu akan menyemburkan atau mengeluarkan cairan sperma yang jumlahnya beribu-ribu ya. Akhirnya dia akan terpancar, membasahi ini uterus di sini. Dan kemudian jika sel ovumnya di sini itu siap dibuahi, sudah matang, makanya akhirnya terjadilah pertemuan antara sel ovum dan sel sperma, sehingga terjadi kehamilan. Nah, Bu, kalau sudah melakukan hubungan seksual tapi kok tidak terjadi kehamilan, kenapa? Berarti satu, tidak ada pertemuan antara sel ovum dan sel sperma. Kenapa tidak bertemu? Ya karena mungkin saat hubungan seksual itu sel ovumnya ini belum matang. Gitu ya. Jadi belum dilepaskan. Sehingga meskipun ada sperma yang masuk tidak akan bertemu. Sehingga tidak terjadi kehamilan. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada alat genitalia interna ya, ada vagina atau bisa disebut liang kemaluan. Nah, kemudian ada uterus, ada tuba Fallopi, ada ovarium ya. Uterus itu yang tadi tempat berkembangnya janin. Tuba Fallopi itu tadi, tempat ini tadi tuba Fallopi. Tempat dia menangkap sel ovum seperti itu ya. Kemudian ada ovarium atau indung telur itu yang menghasilkan sel ovum seperti itu. Nah, kemudian vagina itu sendiri merupakan suatu saluran dari vulva sampai ke uterus. Ukuran panjang dinding belakangnya kurang lebih 11,5 cm dan dinding depannya kurang lebih 7,5 cm. Fungsinya, masuknya sperma. Untuk keluarnya darah menstruasi, membantu menopang uterus, membantu mencegah infeksi. Nah, kemudian ini tadi ya, ini bagian penampangnya nih. Ini tadi ya, ini ovari ini adalah ovum. Sel ovum itu yang tiap bulan sekali diproduksi oleh seorang wanita. Satu saja. Gitu ya. Oke, makanya dikenal siklus menstruasi itu ada yang panjang, ada yang pendek kan seperti itu ya. Biasanya 28 hari yang normal seperti itu. Tapi kalau ya ada yang lebih, bahkan ada yang maju, bahkan kadang kalau pengaruh hormonal karena stres atau kecapean pun kadang juga bisa maju ya. Nah, di sini yang disebut vaginanya di sini ada serviks ya, seperti itu. Jadi kalau terjadi hubungan seksual, penis itu hanya akan masuk di vagina saja. Nah, dia akan berhenti di namanya serviks ini. Seperti itu. Karena di atasnya serviks ini sudah merupakan uterus, tempat berkembangnya janin atau bayi jika terjadi kehamilan. Ya, ini bagian-bagiannya ya. Oke. Nah, kemudian uterus merupakan alat yang berongga dan berbentuk sebagai bola lampu yang gepeng dan terdiri dari 2 bagian. Seperti itu. Jadi ada korpus uteri, bentuknya segitiga. Kemudian ada serviks uteri, bentuknya silinder. Ukuran uterus panjangnya 7,5 cm, lebarnya 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Berat uterus kurang lebih 57 gram. Nah, uterus ini jika terjadi kehamilan, mulai dari 0 bulan sampai 9 bulan dia akan membesar ya, membesar dan membesar sampai 9 bulan seperti itu ya. Oke. Jadi kita bayangkan ya, uterus yang kecil seperti itu akhirnya dia bisa membesar, besar sekali seperti itu ya, sampai usia kehamilan 9 bulan. Oke. Kemudian nah di sini ya ada juga ya, juga gambarnya di sini ada ya.
Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ada fungsi ya. Fungsinya ya yang pertama menyiapkan tempat untuk ovum yang telah dibuahi. Memberi makan, jadi fungsinya ya, fungsi di sini, fungsi uterus nah di sini. Menyiapkan tempat untuk ovum yang telah dibuahi. Memberi makan ovum yang telah dibuahi selama masa kehamilan. Untuk mengeluarkan hasil konsepsi setelah cukup umur. Untuk mengadakan involusi setelah kelahiran bayi. Jadi dia akan kembali lagi setelah kelahiran bayi, seperti itu. Nah, di sini ada namanya uterus, urinary bladder, ada posterior fornix, cervix uterus, anterior fornix, seperti itu ya. Uterine tube atau fibria ovari ya, ini tadi ya. Nih, kalau dari samping ya, seperti itu. Oke, kemudian tuba fallopi, berbentuk seperti tabung, berjalan ke dua sisi dinding pelvis, membelok ke bawah dan belakang. Panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm. Fungsinya yaitu tempat terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma, jadi pembuahan, serta perkembangan awal dari ovum yang telah dibuahi. Oke. Kemudian ini tadi ya, tuba fallopi tadi ya, yang alat yang seperti ini ada dua ya, tuba fallopi itu kanan dan kiri, yang menangkap dan dia merupakan jalan bagi ovum bagi ovum untuk menuju rahim atau menuju uterus. Nah, ini tadi. Oke. Ovarium merupakan organ yang kecil berbentuk seperti buah kenari berwarna putih. Ukurannya 3 x 2 x 1 cm, beratnya 5 sampai 8 gram. Fungsinya untuk memproduksi sel telur, untuk fertilisasi, kemudian memproduksi estrogen dan progesteron. Oke, ya itu tadi ya. Sebenarnya organ alat genetalia ini masih banyak sekali ya, banyak literatur-literatur yang lebih lengkap lagi. Nanti teman-teman bisa membaca ya, membaca literatur lainnya banyak sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tumbuh kembang fetus seperti itu ya, proses kehamilan ya. Oke, kita akan masuk ke dalam proses kehamilan. Nah, ini ya, ada proses kehamilan dan tumbuh kembang fetus atau bisa disebut janin. Oke ya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang ini ya. Ya, tadi kan kita sudah mempelajari organ anatomi ya, mempelajari organ anatomi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ini ya, namanya kehamilan itu dari telur menjadi embrio, seperti itu ya. Dari telur menjadi embrio. Nah, kemudian di sini kehamilan. Nah, setelah tadi kehamilan apa? Proses apa? Kehamilan tadi apa? Proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Sel telur. sel telur. Itu disebut kehamilan. Dan jika sudah bertemu, dia akan membelah sehingga terjadi proses konsepsi. Kemudian ada ovulasi, fertilisasi, implantasi, kemudian dia membentuk plasenta, kemudian membentuk cairan ketuban seperti itu. Nah, kemudian ada pertumbuhan janin di situ ya. Oke, jadi sekali lagi dari telur menjadi embrio atau janin seperti itu. Oke, nah ini tadi. Oke, selanjutnya ini seorang wanita disebut hamil jika sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma laki-laki. Ini disebut sebagai fertilisasi. Hasil pembuahan akan menghasilkan zigot yang lalu berkembang dengan cara membelah. Ya, selnya membelah secara besar-besaran, jadi membelah terus, membelah menjadi embrio. Pembuahan itu sendiri berlangsung setelah terjadinya hubungan seksual atau persetubuhan antara lawan jenis. Meskipun tidak semua hubungan seksual akan menghasilkan pembuahan. Seperti itu. Oke. Pembuahan hanya dapat terjadi ketika wanita sedang dalam masa subur atau bisa disebut saat sel ovumnya itu matang. Makanya itu disebut sebagai masa subur. Pada masa itu, seorang wanita akan melepaskan sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi.
Dalam keadaan normal, seorang pria akan mengeluarkan jutaan sperma saat melakukan persetubuhan atau hubungan seksual. Dari berjuta sel sperma tersebut, hanya satu yang akan berhasil membenamkan diri ke dalam dinding sel telur. Jadi dari ribuan bahkan jutaan tadi, hanya satu saja yang akan bisa menembus sel ovum. Ya, jika sudah masuk sel sperma yang lainnya nggak akan bisa masuk. Nah, itu biasanya kalau bisa diidentikan itu setia ya, artinya kalau sudah satu itu ya satu, nggak mau yang lainnya gitu ya. Jadi sel ovum itu setia. Kalau sudah satu ya sudah, dia nggak mau menerima yang lainnya, nggak mau menerima sperma yang lainnya, seperti itu ya. Jadi dari berjuta-juta sel sperma tersebut hanya satu yang akan berhasil membenamkan diri ke lubang dinding sel telur yang sudah masak dan menyatukan dua inti sel. Jadi sel telur juga ada inti, sel sperma juga ada inti, sehingga jika ketemu dia akan menyatu. Makanya kadang muncul gen ayah dan gen ibu, seperti itu ya. Sel yang telah dibuahi akan membelah diri, mula-mula menjadi 2, lalu 4, 8, 16, dan seterusnya. Seminggu setelah pembuahan, kelompok sel yang terus tumbuh itu telah sampai di dalam rongga rahim. Jadi dia akan berjalan ya, dari tadi dia tuba dekatnya sel dia pengeluaran ya, dekatnya ovum ya, penghasil ovum, dia akan berjalan menuju uterus seperti itu ya. Berjalan sampai rongga rahim dan melekat di dinding rahim, itu disebut dengan nidasi. Bila berlangsung normal, proses kehamilan akan berjalan terus sampai janin siap untuk dilahirkan ke dunia. Sampai 9 bulan lahir ya. Nah, ini tadi kita lihat ya di sini ya. Ada ini konsepsi. Ya, ini adalah proses konsepsi ya. Konsepsi atau fertilisasi terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang sudah matang. Nah, ini adalah sel ovum ya yang dibuahi sel sperma. Jadi satu sel sperma ini dia akan masuk ke dalam sel ovum. Ya, dia akan menembus sel ovum seperti itu ya. Untuk memahami proses konsepsi atau fertilisasi, ikutilah proses pertumbuhan dan perkembangan sebuah sel telur menjadi mudingah seperti itu. Oke, nah kemudian ini ovulasi. Nah ini sebelum kita tadi berbicara kita agak mundur, yang disebut ovulasi ini adalah sel telur. Ini adalah sel telur yang sudah matang, yang dilepaskan oleh apa? Tempat telur itu apa? Nah, setiap bulan apa? Apa tadi namanya? Ovarium ya. Ini adalah ovarium yang mengeluarkan sel telur yang sudah matang. Nah, ini kita punya sel telur ya. Kita punya telur seperti itu ya. Tadi namanya untuk supaya dibuahi seperti itu. Setiap bulan sebuah sel yang matang dilepaskan oleh salah satu di antara kedua ovarium. Disebut proses ovulasi. Ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Nah, seperti itu ya. Nah, berikut adalah gambar dari sebuah proses ovulasi. Biasanya kalau ada proses ovulasi ini biasanya badan kita itu agak demam ya, agak naik gitu. Suhu tubuhnya itu agak naik, agak febris gitu ya. Seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi dia keluar. Nah, kalau sudah sel telur keluar ini biasanya disebut dengan masa subur, seperti itu ya. Jika ini terjadi hubungan seksual dan sperma masuk ke dalam, pasti akan terjadi kehamilan, seperti itu. Nah, kemudian ini perjalanan tadi, setelah dibuahi, ini sudah setelah ini tadi sel telur itu ternyata jika terjadi hubungan seksual, ternyata sel telur ini dikerubungi banyak sperma gitu. Jadi banyak sperma yang mendekat. Tapi hanya satu saja yang bisa menembus. Nah, setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba falopi dan tetap berada di sana. Dia akan tetap sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Ya, seperti itu ya. Nah, kecuali kalau sudah tidak ada hubungan seksual, tidak ada sperma yang masuk, nah dia akan luruh bersama menstruasi.
Nah, kemudian ini adalah perjalanan sperma seperti itu. Perjalanan sperma. Melalui ejakulasi dikeluarkan 40 sampai 150 juta sperma yang segera berenang dengan kecepatannya, dengan cepat ya, menuju tuba Fallopy tadi untuk membuat sel telur. Jadi dia berlomba-lomba ya. Mana yang akan lebih dahulu bisa diterima. Dengan berenang secara cepat, sperma dapat mencapai telur dalam waktu 30 menit. Nah, seperti itu. Makanya setelah hubungan seksual, 30 menit itu sudah akan mencapai sel telur. Sudah jika masa subur sudah akan terjadi pembuahan. Ya, seperti itu. Sperma dapat bertahan hidup selama 48 sampai 72 jam. Berarti berapa? Kalau 72 dibagi 24 itu berapa hari? Nah, kemudian jumlah sperma yang dapat mendekati sel 4 ya, 4 hari ya. Kalau 24 48 ya, 4 hari, sekitar 4 hari. Jadi sperma itu akan bertahan hidup setelah hubungan seksual, sperma itu akan tetap ada di dalam. Dia akan hidup sampai 4 hari. Nah, jika 4 hari itu mendekati masa subur, ya bisa terjadi kehamilan seperti itu ya. Sedangkan kalau sel ovum itu dia hanya hidupnya bertahan hanya 2 hari saja seperti itu. Kemudian jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja. Jadi enggak semua sel sperma yang dikeluarkan saat hubungan seksual itu yang meskipun sudah masuk ke dalam rongga rahim itu enggak semuanya itu bisa mendekati sel ovum, hanya sperma yang sehat saja ya, yang bertahan. Nah, akibat adanya penghalang yang berada di dalam saluran reproduksi wanita. Jadi enggak semuanya, hanya sperma yang cepat, kemudian sperma yang bagus seperti itu ya, yang bisa sampai ke sel telur. Jadi perjuangan. Jadi kayak perjuangan sel sperma untuk mendapatkan sel telur itu juga perjuangan ya. Ya sama kayak kalau mau mendapatkan seseorang itu harus berjuang ya, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada proses yang disebut fertilisasi. Fertilisasi di sini adalah sperma mengadakan penetrasi terhadap sel telur. Bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi. Proses fertilisasi memerlukan waktu sekitar 24 jam. Setelah proses fertilisasi terjadi perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah terjadinya penetrasi oleh sperma lain. Jadi nggak mau. Dia kalau sudah satu ya satu. Dia nggak mau. Dia akan segera menutup. Ada gerbangnya yang menutup sehingga tidak dimasuki oleh sperma-sperma yang lainnya. Jadi sel ovum itu setia ya. Oke ya. Dari banyaknya sel sperma itu hanya satu yang diterima dan yang terbaik ya, karena dia yang bisa berjuang menembus sampai sel ovum sana tadi. Kemudian saat penetrasi, proses genetik telah berlangsung sempurna, termasuk dalam hal jenis kelamin janin ya. Jadi di situ sudah mulai akan terbentuk sel jenis kelaminnya. Kemudian pada saat koitus itu bahasa medisnya hubungan seksual ya. Koitus itu adalah hubungan seksual antara pria dan wanita dengan ejakulasi ya. Jadi koitus itu hubungan seksual, CO namanya seperti itu ya. Bahasa medisnya CO seperti itu. Kalau bahasa Indonesia hubungan seksual, kalau bahasa yang lain-lain banyak ya, bahasa daerah-daerah masing-masing ya. Saat hubungan seksual pasti akan terjadi ejakulasi. Seorang laki-laki pasti akan mengalami ejakulasi, yaitu mengeluarkan sel sperma. Sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina wanita akan dilepaskan cairan mani atau cairan sperma yang berisi ya sel sperma tersebut ke dalam saluran reproduksi wanita. Jadi dimasukkan seperti itu. Memang hubungan seksual itu adalah memasukkan cairan sperma ke dalam vagina supaya terjadi kehamilan. Jika senggama atau hubungan seksual terjadi pada masa ovulasi atau masa subur wanita, maka kemungkinan sperma akan bertemu dengan ovum sangat besar yang disebut sebagai pembuahan atau fertilisasi. Oke. Nah, kemudian di sini proses pembuahan terjadi di dalam tuba Fallopy, umumnya di daerah ampula atau infundibulum. Ovum yang dilepaskan saat ovulasi dikelilingi oleh zona plesi 2, yang di luarnya ada sel yang membentuk corona radiata. Setelah terjadi pembuahan, zona plesi 2 mengalami perubahan, sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma yang lainnya. Seperti yang Mbak katakan tadi ya, dia nggak mau.
Seperti itu. Dia hanya cukup sekali saja. Nah, kemudian setelah bertemu di dalamnya seperti ini, dia akan mengalami yang namanya pembelahan. Nah, seperti ini ya, dia akan membelah. Sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat. Bertumbuh dalam pas ampuralis tuba Fallopi menjadi beberapa sel yang disebut sebagai stadium morula. Jadi dari dua membelah. Jadi ini kan tadi bertemu. Setelah bertemu dia menyatu, kemudian dia akan membelah menjadi 2, 4, 4, 8, 16 terus membelah. Morula meninggalkan tuba Fallopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilisasi. Bisa dikatakan sebagai stadium blastula. Kadang-kadang oleh karena sebab tertentu, sel telur yang telah mengalami fertilisasi tetap berada di dalam tuba Fallopi, sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa atau ibu, yaitu kehamilan ektopik atau bisa disebut kehamilan di luar kandungan. Jadi sel telur yang sudah sel ovum dan sel sperma yang sudah bertemu tadi, itu dia tidak berjalan menuju uterus yang sudah disiapkan, tapi dia berhenti di luar uterus. Dan dia tetap berkembang, dinamakan kehamilan yang ada di luar kandungan, atau disebut kalau bahasa medisnya kehamilan ektopik, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya ada proses implantasi. Nah, setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Nah, ini akan menempel. Tadi kan sudah di dalamnya membelah terus. Nah, dia akan menempel di uterus. Nah, ini adalah sel telur yang mulai menempel di uterus. Nah, proses tersebut dinamakan implantasi. Sel-sel telur terus membelah diri. Dia akan membelah. Nah, kemudian kontak antara zigot stadium blastokista dengan dinding rahim akan menimbulkan berbagai reaksi seluler sehingga sel trofoblast dapat menempel dan mengadakan infiltrasi pada lapisan epitel endometrium uterus. Tahap ini disebut sebagai implantasi atau nidasi yang terjadi kurang lebih 6 hari setelah konsepsi. Apabila sudah terjadi implantasi atau nidasi, maka baru dikatakan terjadi kehamilan. Seperti itu ya. Oke. Hari keempat, yaitu inti blastoskista telah sampai pada permukaan stoma endometrium. Hari keenam, blastokista mulai masuk ke dalam stoma endometrium. Hari ke-10, blastokista telah terbenam seluruhnya ke dalam stroma endometrium, sehingga tahap implantasi atau nidasi itu berakhir. Seperti itu ya. Dan selaput janin terdiri atas korion, amnion, kantung kuning telur. Nah, kantung kuning telur ini adalah yang memberi makan janin selama janin itu belum ada plasentanya belum terbentuk dari ibu ya. Tapi kalau plasenta sudah terbentuk, janin itu akan mendapatkan makanan atau nutrisi dari ibunya. Tapi selama plasenta belum terbentuk, dia dari kantung kuning telur ya. Bagian korion fili tetap berkembang yang kelak akan menjadi plasenta. Plasenta selain terdiri dari komponen janin juga terdiri dari komponen maternal yang disebut desi2 atau biasa disebut desi2 basalis. Nah, kemudian HCG. Setelah itu akan muncul ya, ada hormon ya. Hormon itu akan mempengaruhi. Akhirnya ada muncul HCG atau human chronic gonadotropin. Adalah hormon yang berada dalam darah dalam waktu beberapa minggu pasca konsepsi. HCG merupakan hormon yang dapat dideteksi dalam darah atau air seni setelah beberapa minggu. HCG diproduksi oleh sel-sel pembentuk plasenta, sehingga ini bisa mendeteksi jika wanita itu hamil. Jadi jika wanita itu hamil, pastinya air seninya akan mengandung HCG. Jika dilakukan tes akan positif hasilnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada plasenta. Pada kurang lebih minggu ke-16, seluruh kantong rahim telah ditutupi oleh villi chorioalis. Setelah kantung membesar, villi di seberang janin, daerah desi2 capularis, terjepit mengalami degenerasi sehingga menjadi halus, menjadi korion halus. Villi desi2 basalis berkembang dengan cepat membentuk plasenta, atau bisa disebut dengan plasenta pars fetalis. Jadi plasenta yang bagian
ke bayi. Jadi plasenta itu ada yang ke bayi, ada yang ke ibunya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi plasenta, yaitu untuk nutrisi, artinya bukan plasentanya terus dimakan, itu tidak ya. Untuk menyalurkan, alat untuk menyalurkan makanan dari ibu ke janin. Kemudian ekskresi, alat yang menyalurkan hasil metabolisme dari janin ke ibu. Kemudian sebagai alat respirasi, menyalurkan O2 dari ibu ke janin. Alat pembentuk hormon atau hormon endokrin, alat penyalur antibodi dari ibu ke janin atau imunologi. Kemudian farmakologi, menyalurkan obat yang dibutuhkan janin dari ibu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan di sini belajar tentang cairan amnion atau air ketuban. Jadi di sini sudah mulai terbentuk ya. Di sini sudah mulai ada air ketuban. Rongga yang diliputi selaput janin disebut sebagai rongga amnion. Di dalam ruang ini terdapat cairan amnion atau air ketuban. Oke ya. Nah, kemudian air ketuban itu adalah cairan amnion, normalnya berwarna putih agak keruh, mempunyai bau yang khas agak amis dan manis, mempunyai berat jenis 1000,8 ya, 008. Yang seiring dengan tuanya kehamilan akan menurun dari 1025 menjadi 1010. Seperti itu ya. Asal dari cairan amnion belum diketahui dengan pasti dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Diduga cairan ini berasal dari lapisan amnion, sementara teori lain menyebutkan berasal dari plasenta. Cairan amnion merupakan salah satu sistem komunikasi antara janin dan ibu karena menghubungkan ya. Nah, kemudian fungsinya di sini adalah fungsi cairan amnion yaitu melindungi janin dari trauma, tempat berkembangnya muskuloskeletal janin, menjaga suhu tubuh janin, meratakan tekanan uterus pada saat partes, membersihkan jalan lahir sehingga bayi tidak mengalami infeksi, menjaga perkembangan dan pertumbuhan normal dari paru-paru dan traktus gastrointestinalis seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang dinamakan pengukuran cairan amnion. Jadi untuk melihat adanya risiko kematian janin, nah di sini digunakan USG ya untuk mengukur jumlah cairan amnion. Seperti indeks cairan amnion, kantong vertika terbesar, dan pengukuran biofisik atau profil ya. Volume cairan amnion pada saat aterem berkisar antara 1000 sampai 1500 ml. Jadi kalau aterem itu cukup bulan. Jadi janin yang sudah cukup bulan, cairan ketubannya itu sekitar 1000 sampai 1500 ml. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada perkembangan janin. Nah, nanti perkembangan janin nanti akan ada slide yang lebih jelas lagi ya nanti ya. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan selnya menjadi mudingah. Sekitar 1 minggu itu tadi sudah ya, oke. Kemudian aterem ya. Nah sebentar ya. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi mulai terjadi pembentukan otak, sumsum tulang belakang dan jantung. Sekitar minggu kelima sudah terjadi detak jantung janin. Tali pusat terlihat setelah minggu ke-7. Mudingah disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar 2,5 ya. Akan disebut sebagai janin jika sudah memasuki usia 8 minggu. Persalinan aterem terjadi pada kehamilan ini ya 38 sampai 40 minggu ya. 38 sampai 40 minggu ya. Aterem itu adalah cukup bulan. Nah, ini tadi perkembangannya seperti ini. Ini mulai dia dari menempel di rahim sampai berkembang ya, sampai menjadi janin ya. Ini yang bawahnya adalah proses USG ya, USG 3 dimensi. Oke, itu baik. Ini materi terkait proses kehamilan ya. Oke, sebentar bermakan buka lagi tentang tumbuh kembang fetus. Oke, ini nanti sangat panjang sekali ya. Habis ini ada materi mata kuliah lain enggak? Jam Ada, Bu. 11. Jam Ada, 11. ada, Bu. Jam 11 ya. Iya. Siapa? Jam 11. Bu Miftah. Siapa? Bu Miftah. Nah, ya. Bu Miftah. Ini sekarang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi ya. Oke. Nah, di sini. Setelah mengikuti kegiatan perkuliahan, diharapkan mahasiswa memahami tentang 1.
perkembangan janin trimester 1, perkembangan janin trimester 2, perkembangan janin trimester 3. Nah, di sini ada perkembangan janin trimester 1. Nah, di sini. Ya, dari awal tadi ya, kita lewati saja ya, kita sudah bahas ya. Sudah bahas ya, minggu 1 merupakan ini tadi. Minggu periode menstruasi, pembuahan pun belum terjadi, sebab tanggal pegang kelahiran dihitung berdasarkan hari pertama hari terakhir. Jadi di sini sudah mulai masuknya sel sperma ya, bertemunya sel sperma. Kemudian selanjutnya di sini ada minggu kedua. Pembuahan terjadi pada akhir minggu kedua. Sel telur yang telah dibuahi membelah menjadi 2 setelah 30 jam dibuahi, sambil terus membelah, sel telur bergerak di dalam lubang falopi menuju rahim. Setelah membelah menjadi 32, sel telur disebut morula. Tadi sudah ya, morula, blastula tadi ya. Nanti bisa dibaca ya, minggu kedua, minggu ketiga, ini tadi. Minggu keempat, nah ini ya, gambarnya seperti ini. Ada hormon HCG tadi ya. Minggu keempat bentuknya seperti ini. Nah, kemudian minggu kelima, nah ini terbentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm adalah lapisan yang paling atas yang akan membentuk sistem saraf. Ya. Sedangkan pada janin tersebut yang seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Jadi adalah bagian ektoderm. Sedangkan bagian mesoderm berada pada bagian lapisan tengah yang akan membentuk organ jantung, buah pinggang, tulang, dan organ reproduktif. Kemudian endoderm yaitu lapisan paling dalam yang akan membentuk usus, hati, dan pankreas. Jadi organ-organ dalam ya. Kemudian minggu ke-6 yaitu ukuran embrio rata-rata 2-4 mm yang diukur dari puncak kepala hingga bokong. Tuba syaraf sepanjang punggung bayi telah menutup, jantung bayi mulai berdetak pada minggu ini, sistem pencernaan dan pernafasan mulai dibentuk. Pucuk-pucuk kecil yang akan berkembang menjadi lengan pun mulai tampak ya. Di sini ya mulai tampak ya ini. Ini ada mulai tampak tangan, kaki, mata, lengan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya minggu ke-7. Akhir minggu ke-7 panjangnya sekitar 5-13 mm dan beratnya 0,8 gram, kira-kira sebesar biji kacang hijau. Segitu, cuman segitu ya. Biji kacang hijau itu kecil sekali ya. Pucuk lengan mulai membelah menjadi bagian bahu dan tangan yang mungil ya. Jantung telah dibagi menjadi bilik kanan dan bilik kiri. Begitu pula dengan saluran udara yang terdapat di dalam paru-paru mulai terbentuk ya di sini. Oke, nah kemudian minggu ke-8. Panjang kira-kira 14-20 mm. Banyak perubahan yang terjadi pada bayi. Ujung hidung dan kelopak mata mulai berkembang, begitu pula telinga. Bronki mulai bercabang. Lengan semakin membesar dan sudah memiliki siku. Mulai terbentuk lubang hidung, bibir, mulut, serta lidah. Matanya juga sudah kelihatan berada di bawah membran kulit yang tipis. Anggota tangan serta kaki juga terbentuk walaupun belum sempurna. Kemudian minggu ke-9, telinga bagian luar mulai terbentuk, kaki dan tangan terus berkembang, berikut jari-jari kaki dan tangan mulai tampak. Detak jantung sudah bisa didengar dengan Doppler, panjangnya sekitar 22-30 mm dan beratnya sekitar 4 gram. Kemudian minggu ke-10, semua organ penting yang telah terbentuk mulai bekerja sama. Pertumbuhan otak meningkat dengan cepat, hampir 250.000 sel saraf baru diproduksi setiap menit. Sudah mulai tampak seperti manusia kecil dengan panjang 32-43 mm dan berat 7 gram. 7 gram itu enggak ada berapa ya? Enggak ada 10 gram ya, enggak ada 1 on ya. Oke. Kemudian minggu 11, panjang sekitar 6,5 cm. Rambut, kuku, jari tangan, dan kakinya mulai tumbuh. Sesekali di usia ini janin sudah menguap. Gerakan demi gerakan kaki dan tangan termasuk gerakan menggeliat, meluruskan tubuh, dan menundukkan kepala sudah bisa dirasakan ibu. Bahkan janin kini sudah bisa mengubah posisinya dengan berputar, memanjang, bergelung, atau malah jumpalitan ya. Atau jumpalitan itu ya dia berputar sesuka hatinya gitu. Yang kerap terasa menyakitkan sekaligus memberi sensasi kebahagiaan tersendiri bagi. Jadi menyakitkan itu kadang kalau terlalu dia mendorongnya kencang ya ibunya akan merasakan sakitnya seperti itu ya. Ya tapi bahagia ya, ada merasakan gerakan anaknya itu senang gitu ya. Kemudian minggu ke-12. Bentuk wajah bayi itu sudah lengkap, ada dagu dan hidung yang kecil, jari-jari tangan dan kaki yang mungil terpisah penuh.
usus bayi telah berada di dalam rongga perut, panjangnya sekitar 63 mm dan beratnya 14 gram. Mulai proses penyempurnaan seluruh organ tubuh. Bayi membesar beberapa milimeter setiap hari. Jari kaki dan tangan mulai terbentuk termasuk telinga dan kelopak mata. Nah, sekarang adalah perkembangan janin pada trimester 2. Minggu ke-13 ya, pada akhir trimester pertama, plasenta berkembang untuk menyediakan oksigen, nutrisi dan pembuangan. Pembuangan bayi itu ya, kotoran-kotoran ya. Ya dia yang sudah tidak dipakai ya, kalau kita kan kalau pembuangan ya ke apa ya, BAB, BAK kayak gitu ya. Bayi juga seperti itu. Jadi kelopak mata bayi merapat untuk melindungi mata yang sedang berkembang. Janin mencapai panjang 76 mm dan beratnya 19 gram. Kepala bayi membesar dengan lebih cepat daripada yang lain. Badannya juga semakin membesar untuk mengejar pembesaran kepala. Jadi sudah seperti ini ya bentuknya ya. Oke. Kemudian minggu ke-14, panjangnya 80 sampai 110 mm dan beratnya 25 gram. Lehernya semakin panjang dan kuat. Lanugo atau rambut halus yang tumbuh di seluruh tubuh dan melindungi kulit mulai tumbuh pada minggu ini. Kelenjar prostat bayi laki-laki berkembang dan ovarium turun dari rongga perut menuju panggul. Detak jantung bayi mulai menguat, tetapi kulit belum tebal karena belum ada lapisan lemak. Kemudian ini minggu ke-15, tulang dan sumsum tulang di dalam sistem kerangka terus berkembang. Pada bayi perempuan, ovarium mulai menghasilkan jutaan sel telur. Kulit bayi masih sangat tipis sehingga pembuluh darahnya kelihatan. Akhir minggu ini beratnya 49 gram dan panjangnya 113 mm. Bayi sudah mampu menggenggam tangannya dan menghisap ibu jari. Kelopak matanya masih tertutup. Kemudian untuk minggu ke-15, bayi telah terbentuk sepenuhnya dan membutuhkan nutrisi melalui plasenta. Bayi telah mempunyai tulang yang kuat dan mulai bisa mendengar suara. Dalam proses pembentukan ini, sistem peredaran darah adalah yang pertama terbentuk dan berfungsi. Janin mulai bergerak berukuran 116 mm dan beratnya 80 gram. Minggu ke-17, panjangnya 12 cm dan beratnya 100 gram, bayi masih sangat kecil. Lapisan lemak coklat mulai berkembang. Rambut, kening, bulu mata bayi mulai tumbuh dan garis kulit pada ujung jari mulai terbentuk. Sidik jari juga sudah mulai terbentuk. Minggu ke-18, janin sudah bisa mendengar dan bisa terkejut bila mendengar suara keras. Mata bayi pun berkembang, panjangnya sudah 14 cm dan beratnya 140 gram. Bayi sudah bisa melihat cahaya yang masuk melalui dinding rahim ibu. Hormon estrogen dan progesteron semakin meningkat. Jadi makanya kadang kalau ada ibu hamil yang diberikan musik ya, terapi musik, alat musik itu harus di atas minggu ke-18, minimal minggu ke-18. Karena apa? Di situ tujuannya apa? Bayi sudah bisa mendengarkan suara. Seperti itu. Kemudian minggu ke-19, tubuh bayi diselimuti vernik caseosa atau lemak ya, semacam lapisan lilin yang melindungi kulit dari luka. Otak bayi telah mencapai jutaan saraf motorik, karenanya ia mampu membuat gerakan sadar seperti menghisap jempol. Beratnya 226 gram dengan panjang hampir 16 cm. Kemudian memasuki minggu ke-20, beratnya mencapai 26 gram dan panjangnya 14-16 cm. Di bawah lapisan vernik, kulit bayi mulai membuat lapisan dermis, epidermis, dan subcutaneus. Kuku tumbuh pada minggu ini. Proses penyempurnaan paru-paru dan sistem pernafasan pigmen mulai terlihat. Minggu ke-21, usia bayi telah cukup berkembang sehingga ia sudah mampu menyerap atau menelan gula dari cairan lalu dilanjutkan melalui sistem pencernaan usus besar. Maksudnya gula itu artinya ya ini ya yang ada di dalam cairan amnion itu ya. Jadi ya bukan minum gula itu tidak. Jika ada cairan amnionnya itu ada rasa manis seperti itu, dia sudah bisa, organ pencernaannya itu sudah berfungsi ya, karena di dalamnya kan dia ada cairan amnion ya, seperti itu. Gerakan bayi semakin pelan karena beratnya sudah 340 gram dan panjangnya 20 cm. Pada minggu ke-22, indera yang akan digunakan bayi untuk belajar berkembang setiap hari, setiap minggu. Jadi dia sudah mulai menggunakan semua inderanya. Wajahnya semakin mirip seperti saat dilahirkan. Perbandingan kepala dan tubuhnya semakin proporsional. Jadi kan yang awal tadi kan yang paling besar itu kan kepalanya. Nah sekarang sudah mulai seimbang antara besar kepala dan tubuhnya seperti itu.
Kemudian minggu 23, meski lemak semakin bertumpuk di dalam tubuh bayi, kulitnya masih kendur, sehingga tampak keriput. Ini karena produksi sel kulit lebih banyak dibandingkan lemak yang memiliki kebiasaan olahraga, yaitu menggerak-gerakkan otot-otot jari dengan kaki, lengan, dan kaki secara teratur. Beratnya hampir 450 gram. Tangan dan kaki bayi telah terbentuk dengan sempurna. Jari juga sudah terbentuk sempurna. Jadi dia mempunyai kebiasaan yang menggerak-gerakkan seperti itu ya, ya tangan, ya kakinya seperti itu. Kemudian ini minggu ke-14. Nah, paru-paru mulai mengambil oksigen meski bayi masih menerima oksigen dari plasenta. Untuk mempersiapkan hidup di luar rahim, paru-paru bayi mulai menghasilkan surfaktan yang menjaga kantung udara tetap mengembang. Kulit bayi mulai menebal. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkembangan janin trimester 3. Nah, di sini adalah memasuki minggu ke-25. Bayi mulai cegukan. Ini tandanya ia sedang latihan bernafas. Ia menghirup dan mengeluarkan air ketuban. Jika air ketuban yang tertelan terlalu banyak, ia akan cegukan. Tulang bayi semakin mengeras dan bayi menjadi bayi yang semakin kuat. Saluran darah di paru-paru bayi sudah semakin berkembang. Garis di sekitar mulut bayi sudah mulai membentuk dan fungsi menelan sudah semakin membaik. Indera penciuman bayi sudah semakin membaik karena di minggu ini bagian hidung bayi sudah mulai berfungsi. Berat bayi sudah mencapai 650 sampai 670 gram dengan tinggi badan 34 sampai 37 cm. Minggu ke-26, bayi sudah bisa mengedipkan matanya, selain itu retina matanya sudah mulai terbentuk, aktivitas otaknya yang berkaitan dengan pendengarannya dan penglihatannya sudah berfungsi, dapat memulai memperdengarkan lagu yang ringan dan mencoba untuk memberi cahaya lebih di sekitar perut, akan merasakan anggukan kepala si kecil. Ya, ibunya akan mulai merasakan. Berat badan bayi sudah mencapai 750 sampai 780 gram, sedangkan tingginya 35 sampai 38 cm. Minggu ke-27, paru-paru, hati, dan sistem kekebalan tubuh masih harus dimatangkan. Namun, jika ia dilahirkan, memiliki peluang 85% untuk bertahan. Indera perasa mulai terbentuk. Bayi juga sudah pandai menghisap ibu jari dan menelan air ketuban yang mengelilinginya. Berat umumnya bayi 870 sampai 890 gram dengan tinggi badan 36 sampai 38 cm. Nah, kemudian untuk minggu ke-28, minggu ini beratnya 1.100 gram dan panjangnya 25 cm. Otak bayi semakin berkembang dan meluas. Lapisan lemak pun semakin berkembang dan rambutnya terus tumbuh. Gerakan bayi sudah mulai terbatas karena beratnya yang semakin bertambah. Namun matanya sudah mulai bisa berkedip bila melihat cahaya melalui dinding perut ibunya. Kepala sudah mengarah ke bawah, paru-paru belum sempurna. Namun jika saat ini ia lahir ke dunia, kemungkinan besar sudah dapat bertahan hidup. Nah, kemudian untuk minggu ke-29, kelenjar adrenalin bayi mulai menghasilkan hormon seperti androgen, estrogen. Hormon ini akan menstimulasi hormon prolaktin di dalam tubuh ibu sehingga membuat kolostrum. Nah, jadi ibunya sudah mulai memproduksi air susu ya, seperti itu ya, sudah memproduksi ASI. Sensitivitas dari bayi semakin jelas. Bayi sudah bisa mengidentifikasi perubahan suara, cahaya, dan rasa bau. Jadi ini jadi sudah bisa mendengar ini nama ibunya, suara ibunya. Selain itu, otak bayi sudah bisa mengendalikan nafas dan mengatur suhu badan dari bayi. Postur dari bayi sudah semakin sempurna sebagai seorang manusia. Berat badannya 110 sampai 1.200 gram. 1.100 ya, dengan tinggi badan 37 sampai 39 cm. Selanjutnya minggu ke-30, lemak dan berat badan bayi terus bertambah, sehingga bobot bayi sekarang sekitar 1.400 gram dan panjangnya 27 cm. Karena ia semakin besar, gerakannya semakin terasa. Mata indah bayi sudah mulai bergerak dari satu ke sisi yang lain, dan dia sudah mulai belajar membuka dan menutup mata. Cairan ketuban di dalam rahim ibu sudah semakin berkurang. Janin pun sudah mulai memproduksi air mata. Berat badan bayi 1.500 sampai 1.550 gram dengan tinggi 39 sampai 40 cm. Nah, kemudian minggu ke-31, plasenta masih memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi. Aliran darah di plasenta memungkinkan bayi menghasilkan air seni. Ia berkemih hampir sebanyak 500 ml sehari di dalam air ketuban.
Perkembangan fisik bayi sudah mulai melambat pada fase ini. Hanya berat badan bayilah yang akan bertambah. Jadi perkembangannya sudah mulai melambat ya, karena dia hanya akan bertumbuh ya. Bertambah maksudnya. Lapisan lemak akan semakin bertambah di bawah jaringan kulitnya. Tulang pada tubuh bayi sudah mulai mengeras, berkembang dan mulai memadat dengan zat-zat penting seperti kalsium, zat besi, fosfor, seperti itu. Kemudian perkembangan fisiknya pada fase ini yang berkembang itu adalah otak yang sangat pesat dengan menghasilkan miliaran sel. Seperti itu. Apabila diperdengarkan musik, bayi akan bergerak. Berat badan bayi 1.500 sampai 1.560 gram dengan tinggi 41 sampai 43 cm. Kemudian minggu ke-32 jari tangan dan kaki telah tumbuh sempurna, begitu pula dengan bulu mata, alis dan rambut di kepala bayi yang semakin jelas. Lanugo yang menutupi tubuh bayi mulai rontok, tetapi sebagian masih ada di bahu dan punggung saat dilahirkan. Kemudian beratnya 1.800, panjangnya 29 cm. Kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sudah lebih baik apabila dilahirkan pada minggu ini. Kulit bayi semakin merah, kelopak matanya juga telah terbuka, dan sistem pendengaran telah terbentuk dengan sempurna. Kuku dari jari mungil tangannya, kaki dan jari si kecil sudah lengkap sempurna ya. Jadi semuanya sudah lengkap, kuku, tangan, kaki. Rambutnya pun semakin banyak dan semakin panjang, bayi sudah bisa mulai bermimpi di sini. Dan selanjutnya adalah minggu ke-33. Bayi telah memiliki bentuk wajah yang menyerupai ayah dan ibunya. Otak bayi semakin pesat berkembang. Pada saat ini juga otak bayi mulai bisa berkoordinasi, seperti mulai menghisap jempol, menelan. Walaupun tulang-tulang bayi sudah mengeras ya, tetapi otot-otot bayi belum benar-benar satu ya, artinya otot-ototnya masih dalam proses perkembangan. Bayi sudah bisa mengambil nafas dalam-dalam walaupun nafasnya masih di dalam air ketuban. Apabila bayinya laki-laki, maka testis sudah mulai turun dari perut menuju skrotum. Berat badan bayi 1.800 sampai 1.900 gram dengan tinggi badan sekitar 43 sampai 45 cm. Selanjutnya minggu ke-34, bayi berada di pintu rahim. Bayi sudah dapat membuka dan menutup mata. Apabila mengantuk, dia akan tertidur. Bayi juga sudah mulai mengedipkan mata. Beratnya 2000 sampai 2010 dengan tinggi badan 45 sampai 46 cm. Dan pada minggu kelima, pendengaran bayi sudah mulai secara sempurna, berfungsi sempurna ya. Lemak dari tubuh bayi sudah mulai memadat pada bagian kaki dan tangannya. Lapisan lemak ini berfungsi untuk memberikan kehangatan pada tubuhnya. Bayi sudah semakin membesar dan sudah mulai memenuhi rahim. Apabila bayi laki-laki, maka bulan ini testisnya telah sempurna. Beratnya 2.300 sampai 2.350 gram. Tingginya 45 sampai 47 cm. Minggu ke-36, kulit bayi sudah semakin halus dan sudah menjadi kulit bayi ya. Lapisan lemak sudah mulai mengisi bagian lengan dan betis bayi. Ginjal bayi sudah bekerja dengan baik. Liver pun telah memproduksi memulai produksi hasil-hasil sekresi seperti itu ya. Saat ini paru-paru bayi sudah bekerja baik. Berat badan bayi 2.400 sampai 2.450 gram. Tingginya 47 sampai 48 cm. Untuk minggu ke-37, kepala bayi turun ke ruang pelvik. Bentuk bayi semakin membulat dan kulitnya menjadi merah ya. Merah jambu ya, maksudnya bukan merah. Kalau merah kulit bayi bukan merah ini ya. Merah agak ke merah ke pink ya. Rambut tumbuh dengan lebat dan bertambah 5 cm, kuku terbentuk dengan sempurna, bayi sudah bisa melihat adanya cahaya dari luar. Bayi pada saat sedang belajar untuk mengenal aktivitas harian. Bayi juga sedang belajar untuk melakukan pernafasan walaupun pernafasannya masih dilakukan di dalam air ketuban. Berat bayi di minggu ini 2.700 sampai 2.800 gram dengan tingginya 48 sampai 49 cm. Dan minggu ke-38 proses pembentukan telah berakhir dan bayi siap dilahirkan. Nah, itu ya tadi proses pertumbuhan bayi. Jadi nanti ini yang diceritakan, yang dipelajari ini secara fisiologis. Nah, nanti akan dipelajari tentang bagaimana adakah patofisiologi saat perkembangan janin, kecacatan janin, seperti itu ya. Terus kapan nanti harus juga kapan DJJ itu mulai terdengar. Kemudian dipalpasi Leopold 1, Leopold 2 seperti itu ya.
Jadi nanti ini adalah pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Tadi mulai dari organ reproduksi tadi terdiri dari apa? Ayo, organ reproduksi terdiri dari apa? Iya, Bu. Bagian dari organ reproduksi wanita tadi apa? Dibagi menjadi Dua. dua. Jadi dua, Apa? eksternal dan internal. Eksternal dan internal. Oke. Eksternal. Eksternal dan internal. Oke, terus kemudian tadi pertumbuhan terjadinya proses kehamilan itu seperti apa? Gimana tadi proses kehamilan? Sel telur dengan sel sperma Sel telur dibuahi oleh sperma. Bertemunya ya. Ya, Bertemunya sel telur dan sel sel telur dan sperma. sel sperma. Oke. Terus kemudian selanjutnya ada perkembangan janin dibagi menjadi berapa trimester? 3. tiga. Trimester 1, 2, dan pertama, kedua, dan ketiga. Dan Oke. tiga. Yang dikatakan aterem itu usia kehamilan berapa? Empat puluh minggu. Ya, 37 sampai 40 minggu. Ya. Terus kemudian tadi ada apa lagi? Perkembangan janin tadi ya, nanti bisa dibaca lagi ya. Oke, baik. Dari materi ini, materinya Bu Irma ya, nanti untuk pertemuan berikutnya masih ada materi lagi yaitu tentang fisiologi kehamilan ya. Oke. Oke, ada yang mau ini materinya sudah selesai untuk pagi hari ini. Ada yang mau di ini? Nah, sekarang kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan. Bu, Hmm. hormon seorang ibu dan ayah itu bisa mempengaruhi wajah anak. Kalau hormon dari seorang ayah sama seorang ibu itu enggak bisa mempengaruhi wajah anaknya ya, bukan hormon, tapi maksudnya ini adalah sifat genetik ya, sifat genetiknya, bukan hormonnya. Nah, sifat ayahnya, sifat ibunya dia kan ada genetik ya. Jadi saat ada pertemuan sel sperma sama sel ovum itu, dia akan membawa masing-masing genetiknya. Nah, itu akan bertemu seperti itu. Nanti akan membentuk suatu individu yang lebih kemana? Lebih ke ayah atau lebih ke ibu, seperti itu. Jadi bukan hormon ayah atau hormon ibunya, tapi genetiknya. Ya, begitu. Berarti bukan yang kayak hormon ayah lebih besar dibandingkan ibu itu, maksudnya wajah seorang bayi itu mengikuti hormon yang lebih besar gitu. Bukan hormon, tapi genetik ya, genetiknya. Jadi genetiknya. Hormon itu ya apa ya? Hormon itu ya tiap hari kita pun mulai dari lahir itu sudah ada hormon, tapi hormon itu tidak mempengaruhi genetik seperti itu. Ya, genetik itu sendiri, bukan hormon seperti itu. Oke, ada lagi? Sifat ya, sifat genetik itu sifat. Ada lagi ya? Saya, Bu. Ya, Pak Erni, silakan. Kenapa dari sekian banyak sel sperma yang mendekati ovum hanya satu yang diterima? Mengapa demikian? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kenapa dari sekian banyaknya sel sperma, kenapa hanya satu yang bisa diterima oleh sel ovum? Ya, itu ya. Jadi saat terjadi hubungan seksual, dia akan memancarkan bahkan ratusan sel sperma. Nah, di situ kan ada ovulasi ya. Ovulasi itu ada ovum di situ kan, dia masih ada di dalam tuba ya, tuba Fallopi di situ. Nah, proses memasuknya kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa tidak semuanya, dia akan banyak yang mati. Karena proses menuju sel telur itu di situ ada yang namanya saluran
saluran tuba Fallopy itu nggak ada videonya ya, ada semacam rumbai-rumbai seperti itu. Jadi hanya sel sperma yang kuat yang bisa mencapai tempat ovum yang ada di sel tuba Fallopy. Jadi dia yang paling kuat. Jadi dari ribuan menjadi ratusan. Kemudian dia akan menempel di dalam menempel ovum. Kemudian hanya satu saja yang masuk jika sudah ada yang paling cepat. Yang paling cepat, yang paling kuat. Jadi begitu dia sudah masuk, sel ovum itu dia akan menutup, dia akan mengeluarkan cairan seperti itu sehingga langsung menutup, tertutup. Nanti minggu depan baru putarkan videonya ya. Nanti minggu depan nanti kalau misal minggu ini ada lagi waktu ya, kita akan sambil ini tadi ya menghitung bukan menghitung ya, fisiologis ya mulai terbentuknya plasenta, bagian-bagian plasenta ya. Kita akan pelajari ya di situ ya nanti sama Irma putarkan videonya ya. Di situ nggak semuanya itu bisa menuju sel ovum tadi ya di bagian tuba Fallopy. Jadi hanya yang kuat, yang cepat seperti itu. Jadi begitu sudah semuanya ketemu sel ovum, nah hanya yang cepat saja yang dia bisa menembus sel ovum. Begitu sudah ditembus tadi, dia akan secara spontan itu menutup dan tidak mau. Jadi ada sperma-sperma yang menempel tadi dia sudah tidak mau menerima lagi. Jadi ada ininya dulu waktu ada pelajaran itu masih ingat ya, sel ovum itu setia. Ya hanya satu aja, yang lainnya udah ditolak seperti nggak mau. Hanya satu dari berjuta bahkan ribuan ya. Oke, itu ya. Jadi kalau nanti minggu depan kalau ada lihat videonya itu akan tahu kenapa. Jadi nggak semuanya, ada yang sudah berhenti, ada yang sudah mungkin ekornya putus, sperma itu tadi ya. Gerakannya kurang lambat ya nggak bisa. Kemudian dia juga akan mati sel sperma di situ ya. Oke. Karena ada pH vagina ya, itu ada asam, ada basa seperti itu ya. Oke. Jadi hanya sel sperma yang kuat dan yang cepat, yang bisa membuahi, yang bisa menembus seperti itu. Jadi berlomba. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Yulan. Ya. Bu, misalnya kalau ibu hamil anak kembar, itu cara pembuahannya gimana, Bu? Cara pembuahan kehamilan kembar sama yang terjadi seperti itu tadi pembelahan, tapi dia membelahnya akan menjadi dua. Seperti itu. Ya, jadi sama, tapi genetiknya itu ada dua. Ada kembar itu ada kembar siam, ada kembar apa lagi ya? Lupa, ada kembar ya. Jadi dia akan membelah. Prosesnya sama, cuman gennya itu memang ada dua seperti itu. Ya, jadi saat pembelahan itu dan itu memang dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor keturunan juga ada seperti itu ya. Ada faktor keturunannya biasanya kalau kembar itu. Tapi ya nggak selalu kalau misalkan kembar terus misalnya ibunya kembar terus anaknya kembar itu enggak, biasanya terputus satu generasi sih, tapi juga kita nggak tahu ya. Biasanya pasti coba kalau ada anak kembar, coba ditanyakan apakah keluarganya dulu-dulu itu ada keturunan kembar. Biasanya pastinya ada seperti itu ya. Jadi ya genetik itu tadi sudah masuk di dalam sel sperma, ada di dalam sel sperma dan ada di dalam sel ovum ibunya sehingga ketemu dia terjadi pembelahan. Coba sih selama ini Bu Irma juga nggak pernah melihat video yang pembelahan yang dengan kembar ya, bayi kembar ya. Coba nanti di Bu Irma cari ya yang pembelahan dengan proses pertumbuhan dengan janin kembar ya. Tahunya ya hanya satu gitu ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, Ya, Mbak tanya. Odilia. Bukan pada ibu hamil sering terjadi perubahan sistem perkemihan, toh, Bu. Jadi yang sering buang air kecil itu disebut apa, Bu? Ibu hamil yang sering mengalami buang air kecil. Ya, Iya, Bu. ibu hamil kehamilan awal apa kehamilan akhir? Kehamilan awal, Bu. Kehamilan awal itu tadi kan sudah ada anatomi fisiologi ya, bahkan dari samping, dari depan ya, di mana tempatnya tadi anatominya. Tempatnya tadi apa namanya? Ada 3 lubang ya, lubang uretra, lubang vagina, sama lubang anus. Lubang uretra tepatnya di bagian depan sendiri ya. Nah, kalau terjadi pembesaran, tadi kan membesar ya, dari uterus yang kecil tadi hanya berapa? Beratnya 47 gram. Itu akan membesar, dia akan menekan kandung kencing
sehingga akan dia merasa sering buang air kecil. Itu di awal, tapi nanti kalau dia sudah terbiasa ya sudah seperti awal. Dan nanti akan mengalami itu lagi di akhir kehamilan. Seperti itu, karena kepala bayi yang sudah mulai turun, seperti itu. Jadi itu merupakan hal yang fisiologis ya. Oke. Bisa diterima? Ya, karena ada tekanan dari perkembangan janin tadi ya, menekan tadi ya, dari anatomi fisiologinya itu kan tadi berdekatan ya, sangat dekat ya, bahkan yang agak jauh itu jaraknya ke anus, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Lino Savansenopu. Ya. Jika terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur pada proses genesis, maka proses apa yang akan terjadi selanjutnya, Bu? Terima kasih. Ini mau tadi kan sudah dijelaskan ada tahap-tahapannya. Ayo dibaca lagi. Ini namanya bukan pertanyaan, ini namanya bedek Ibu Erma ini. Tahap-tahapnya setelah nidasi tadi kan ada. Kok ditanyakan ke Bu Erma lagi? Ayo. Ayo. Tadi Mbak Lino tadi mengikuti dari awal tidak? Ayo coba pertanyaannya tadi apa? Ada yang bisa menjawab? Itu tadi kan materinya Bu Erma. Iya enggak? Maaf, pas materi itu aku lagi di kamar mandi, Bu. Oh, pas materi itu lagi di kamar mandi. Oke, baik nanti dibaca lagi ya. Itu materi slide keberapa tadi ya? Setelah tadi ada prosesnya apa? Fertilisasi, ada tahap-tahapannya ya tadi ya. Nah, ya coba dibaca lagi ya. Oke, atau kalau enggak temannya mau menjawab. Emang nggak mau menjawab, tadi sudah kok, terus di PPT. Nggak apa-apa. Nggak apa, bagus sih maksudnya sudah berani mengungkapkan suatu pertanyaan ya. Kadang orang itu pengen tanya tapi mau tanya itu malu. Gitu. Apresiasi ya. Oke. Ada lagi? Bu, Saya cairan ketuban itu berfungsinya untuk apa, Bu? Loh, cairan ketuban fungsinya banyak sekali tadi. Di slide berapa tadi? Ayo. Barman enggak mau kalau pertanyaannya ditanyakan ada di slide. Ayo, kita coba lagi. Ada yang silakan temannya boleh membacakan, membuka fungsi cairan ketuban. Mbak Sri sepertinya tadi mendengarkan terus. Enggak fokus. Ini tadi di slide berapa tadi itu banyak sekali ya fungsi air ketuban, fungsi plasenta. Banyak sekali tadi. Apa salah satunya melindungi? Melindungi apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Melindungi janin. Ada lagi? Ya, lupa. Belum ada 1 jam. Di perkembangan janin. Di mana? Gimana? Di perkembangan janin. Perkembangan janin, ya itu artinya tempat janin ya, melindungi janin ya, melindungi janin seperti itu ya. Oke, ada semua tadi. Dua pertanyaan terakhir ada di slide-nya Bu Erma. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Atau cukup? Mbak Dini senyum-senyum itu. Cukup? Cukup ya? Cukup apa masih ada? Oh, jadi takut mau tanya. Boleh, tapi kalau ada di slide ya jangan ditanyakan. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya, namanya orang lupa ya. Oke, sudah cukup? Jika Cukup, Bu. cukup ya, jika cukup kita foto bersama, dibuka kameranya. Buka kameranya. Oke, kita foto bersama ya.
Oke, kita foto bersama ya. 1, bermaaf ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama Terima ya, kasih, Bu. terima kasih, Ketemu satu lagi ya, satu materi lagi ya. Bentar, ini askep kehamilan. Askep kehamilan ketiga yang ke pertemuan kedua ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dipelajari ulang ya materinya, nanti dibaca ulang. Nanti Bu Miftah masih sekitar 1,5 jam ya. Nanti bisa dibaca sekilas lagi ya. Oke, Bu Irma akhiri. Oh, sebentar masih ada slide berikutnya. Mohon maaf. Ada 1 slide lagi, terus dibuka lagi. Oke, ada yang mau tertinggal slide belakang ya. Oke, Bu Irma ambil fotonya dulu. Oke, buka dulu. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Febrina, peace. Tangannya ya. Damai. Oke, saya simpan dulu ya. Askep kehamilan pertemuan kedua. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Irma akhiri. Jangan lupa ya direview lagi materinya dan juga tidak hanya mengandalkan dari PPT-nya Bu Irma, bisa searching atau baca-baca dari buku-buku yang lainnya karena masih banyak sekali materi-materi yang bisa diperkaya lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin ya. Selamat siang, Bu. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat siang, Bu. Sama.